Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi eksponen pangkat pecahan. Ini kelanjutan materi eksponen. Di sini A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Jadi bacanya ini akar pangkat N dari A pangkat M, atau akar pangkat N dari A dipangkatkan M, itu sama dengan A pangkat M per N. Kalau misalkan gini, akar X2 di sini 3, berarti X pangkat 2 per 3. Jadi kalau bentuk akar X pangkat 2 diakarkan pangkat 3, maka sama dengan X pangkat 2 per 3. 2 miliknya pangkat yang di sini, kemudian 3 itu miliknya pangkatnya akar. Sama juga dengan akar pangkat 3 dari X, kemudian ini kuadrat, sama. Kalau nggak ada angkanya, misalkan akar 2 misalkan begini. Kalau nggak ada angkanya di sini berarti 2, di sini 1, atau jangan 2 ya, angkanya 5 gitu. Nggak ada angkanya di sini kan berarti pangkat 1. Ini kalau nggak ada angkanya berarti 2. 5 pangkat setengah. Demikian pula kalau X, akar X itu sama dengan X pangkat setengah. Oke, jadi kalau nggak ada angkanya di sini 2, di sini 1. Kalau ada angkanya jelas pangkat dari sini itu jadi pembilang, kemudian yang pangkatnya akar jadi penyebut. Selanjutnya ada 3 soal di sini, akan saya bahaskan satu persatu. Ini dasarnya dulu ya tadi. Nomor 1, tulislah dalam bentuk akar. Jadi ada 16 pangkat 3 per 8, itu jadi bentuk akar yang tentu yang paling sederhana, nanti bentuknya bagaimana. Kemudian yang B 47 per 6. Yang C X pangkat 3 Y pangkat 3 dikurang pangkat 1/4. Yang D X pangkat 1/3 kali Y pangkat 2 per 5 pangkat lagi 2. Itu jadikan bentuk akar. Oke, saya jelaskan satu persatu. Nomor 1, 1A 16 pangkat 3 per 8. Kalau kita jadikan bentuk yang sederhana, 16 itu bilangan pokoknya bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 4. Itu 16. Bisa 4 kuadrat bisa, tapi bisa lebih kecil lagi, yaitu 2 pangkat 4. 2 pangkat 4, 2, 4, 8, 16. Jadi 4, 2, kali 2, 4, kali 2 lagi 8, kali 2 lagi 16. Jadi 2 pangkat 4 sama dengan 16. Ini sifat yang sebelumnya, kalau pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikalikan, sudah ada di video sebelumnya, yaitu berarti 4 dikali 3 per 8 menjadi 2 pangkat 12 per 8. 4 kali 3, 12. Kita sederhanakan, 12 bagi 8 itu bisa bagi 4, jadinya 2 pangkat 3 per 2. Nah, 3 pangkat 2 per 2, 2 pangkat 3 per 2 itu berarti begini. Kalau jadikan bentuk akar, di sini 2, di sini 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 per 2. Jadi bentuk akarnya seperti ini. Akar dari 2 pangkat 3. Bisa, ini jawabannya sudah benar. Kalau misalkan kok bentuk yang lainnya selain ini, 2 pangkat 3 per 2 bisa kita rubah juga menjadi 3 per 2 itu sama dengan 1/2. 1 kali kok 1 kali setengah, 1 ditambah setengah itu 3 per 2, 1 ditambah setengah. Kalau kita pecah lagi menjadi 2 pangkat 1, 1/2 itu 1 tambah setengah. Ini berarti kalau kita pecah menjadi perkalian, 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat setengah menjadi 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat setengah itu akar 2. Ini betul, jadi bentuk yang ini boleh, akar 2 pangkat 3 sama 2 akar 2 juga sama. Jadi ini nilainya sama dengan ini. Bermula dari ini 1/2. 1 ditambah setengah. Pangkatnya ditambah, maka bentuk eksponen bilangan pokoknya dikalikan 2 kali 2 pangkat setengah. 2 pangkat 1 kali 2 pangkat setengah. 2 pangkat 1 2, 2 pangkat setengah akar 2, 2 akar 2. Jadi sama-sama benar, bentuk ini boleh, bentuk ini boleh. Oke, saya lanjutkan nomor 1B. Kalau masih bingung nanti silakan ditanyakan di kolom komentar.
1B 4 pangkat 7 per 6. 4 itu bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 2 pangkat lagi 7 per 6. Dikalikan boleh atau disederhanakan dari sini boleh. 2 sama 6 ini 3. Boleh seperti itu juga boleh. Jadi menjadi 2 pangkat 7 per 3. Boleh. Kalau yang tadi 14 per 6. 14 per 6 kalau disederhanakan bagi 2 jadinya 7 per 3. Jadi hasilnya 14 per 6. Disederhanakan bagi 2 jadinya 7, bagi 2 jadinya 3. Jadi 7 per 3 sama saja. Ini kalau langsung bentuknya akar bisa sama dengan begini. Nah, 3-nya di sini 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 per 3. Kalau 3 ditulis, kalau yang 2 yang di sini tadi 2 tidak ditulis. Jadi kalau nggak ada tulisannya berarti di sininya akarnya pangkat 2. Kalau selain pangkat 2 ditulis pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5 dan seterusnya ditulis. Ini kalau bentuk yang lainnya 7 per 3 itu kan sama dengan 2 sepertiga. Ini cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran 2 sepertiga. Nih. Artinya 2 pangkat 7 per 3 itu bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 2 sepertiga. Oke, 2 pangkat sepertiga berarti 2 pangkat 2 ditambah sepertiga. Nah, kalau dirubah menjadi bentuk perkalian seperti yang tadi menjadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat sepertiga. 2 pangkat 2 tetap 2 pangkat 2 boleh diganti 4 juga boleh. Yang ini bisa berubah menjadi bentuk akar, yaitu akar pangkat 3 dari 2 pangkat 1. Nih. Jadi jawaban yang paling sederhana ini boleh, ini juga boleh. Nah, kalau uraian boleh jawab yang ini, boleh juga yang ini. 4 kali akar pangkat 3 dari 2. Duanya pangkat 1. Sama saja. Tapi kalau yang ditanyakan yang paling sederhana mana? Yang ini. Oke. 1C saya hapus. 1C X pangkat 3 Y pangkat 3 pangkat lagi 1/4. Pangkat kok dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Berarti ini X pangkat 3/4, Y nya pangkat 3/4. 3 dikali 1/4 3/4, 3 kali 1/4 juga 3/4. Masing-masing dipangkatkan, X sama Y dipangkatkan sendiri-sendiri. Nah, ini bisa kita rubah menjadi bentuk akar, yaitu akar pangkat 4 dari X pangkat 3 akar pangkat 4 dari Y pangkat 3. Seperti ini. Itu kalau disendiri-sendirikan. Kalau digabung bisa jadi 1. Yaitu bagaimana ini? Akar pangkat 4 jadi 1, X pangkat 3 Y pangkat 3. Boleh begini. Atau misalkan digabung jadi 1 lagi, X Y pangkat 3. Gini. Jadi pangkat 3-nya ditaruh di luar. Ini kan X pangkat 3 Y pangkat 3. Nah, jadi bentuk paling sederhananya ini. Selanjutnya yang nomor D. Ini saya hapus. Oke. 1D X pangkat 1/3 Y pangkat 2/5 pangkat lagi 2. Nah, pangkat dipangkatkan lagi, 1/3 kali 2 itu 2/3. 2/5 dikali 2 berarti 4/5. Nah, kalau ini karena memang beda, 2/3 satunya 4/5, maka kita pisah aja. Akar pangkat 3 dari X pangkat 2 begini. Yang ini akar pangkat 5 dari Y pangkat 4. Nah, ini sudah bentuk sederhana. Akar pangkat 3 dari X kuadrat, yang ini akar pangkat 5 dari Y pangkat 4. Oke, nomor 1 sudah selesai. Itu cara merubah bentuk pangkat menjadi bentuk akar. Sekarang nomor 2. Nyatakan dalam bentuk pangkat pecahan sederhana. Sekarang bentuk akar menjadi bentuk pangkat pecahan. 2A.
akar pangkat 3 dari 20. 20 karena nggak ada angkanya berarti sama dengan 20 pangkat 1 pernya per 3. Nah, hasilnya sudah selesai begini. Tapi misalkan kok disuruh merubah lagi, 20 kita pecah. 20 itu 4 kali 5, bisa begini. Pangkat sepertiga tetap pangkat sepertiga. Kok pengen dipecah lagi, 4-nya saya rubah menjadi 2 kuadrat. Begini. Nah, kalau kita jadikan pangkat pecahan berarti 2 pangkat 2 per 3, karena 2 kali sepertiga itu 2 per 3, dikali 5 pangkat sepertiga. Boleh bentuk begini. Nah, 2 pangkat 2 per 3 kali 5 pangkat sepertiga boleh. Nih, kalau 20 pangkat sepertiga, kalau dasar begini juga boleh. Kalau uraian itu bebas, tergantung guru yang koreksi. Ini benar semua sampai terakhir. Kalau bentuk yang pangkat atau eksponennya itu bilangan pokoknya kecil ya ini. Oke, 2B. Akar pangkat 3, 8Y pangkat 6. Berarti ini 8-nya karena nggak ada angkanya berarti pangkat 1 per 3. Nggak ada angkanya berarti 1, ini per 3. Y-nya 6 per 3. Begini. 8 itu bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 3 itu 8. Pangkat lagi 1/3. Y-nya pangkat 6 bagi 3 itu 2. Ini dikalikan 3 kali 1/3 itu 1, berarti ini 2 pangkat 1 dikali Y pangkat 2. 2 pangkat 1, satunya tidak usah ditulis. Ini hasilnya 2Y kuadrat. Nah, sudah selesai yang nomor 2B. 2C. Akar pangkat 4, di sini akar pangkat 4 dari 8x kuadrat Y, ternyata ada pangkat 5 di sini. Nah, ini berarti 5/4. 8x kuadrat Y pangkatnya 5/4. Ini hasilnya sudah selesai, tapi misalkan kok kita pisah-pisah pangkatnya, 8 itu 2 pangkat 3 begini, x kuadrat Y pangkat 5/4. Kalau kita pecah menjadi 2-nya pangkat 3 kali 5, 15. 15/4. Saya tulis ulang, 3 pangkat 15/4. X-nya pangkat 2 kali 5/4 itu bisa kita sederhanakan, 2 sama 4 itu 2, berarti 5/2. Hasilnya 2 kali 5 ya 10, 10/4. 10/4 itu kok per 10. 10/4 itu bisa kita sederhanakan menjadi 5/2. Sedangkan Y-nya pangkat 5/4 karena pangkat 1 dipangkat lagi 5/4 jadi 5 Y pangkat 5/4. Nah, begini. Selesai. Kemudian yang nomor 2D. Saya hapus. 2D. Akar pangkat 6 M pangkat 12 N pangkat 24 per 64. 64 itu ternyata bisa kita rubah. Kita pangkatkan satu-satu dulu, boleh. Yaitu M-nya pangkat 12/6. Saya tulis. Nah, 12 di sini, 6 di sini. 12/6. N-nya pangkat 24/6. Dengan yang bawah 64 pangkat nggak ada angkanya berarti 1/6. Nah, kita rubah. 12 bagi 6 itu 2. Oke. 24 bagi 6 itu 4. Sedangkan 64 itu 2, 4, 8, 16, 32, 64. Itu 2 pangkat 6 itu 64.
1 2 3 4 5 6 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 2 32 kali 2 64 itu 2 pangkat 6. Jadi hasil akhirnya adalah M kuadrat dikali N pangkat 4 per 2. Dari mana 2? 2 pangkat 6 dipangkatkan lagi 1/6. 6 kali 1/6 itu 1. 2 pangkat 1 2. Ini hasilnya yang nomor 2D. Oke, saya hapus. Nah, yang nomor 3 ini agak butuh pemikiran yang lumayan tinggi. Saya jelaskan. Yang nomor 3 itu pertanyaan adalah tuliskan dalam bentuk pangkat positif dan sederhanakan. Bentuknya harus pangkatnya positif, kemudian kita disuruh menyederhanakan. D-nya kehapus. Nomor 3A. Itu 3A. Saya tulis ulang, 9x pangkat min 4 y pangkat 2 pangkat lagi setengah. Pangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikalikan. 9 ini pangkat 1. 1 kali setengah berarti setengah begini. X nya pangkat min 4 dikali setengah, min 4 kali setengah itu min 2. 2 y nya pangkat 2 dikalikan setengah, 2 kali setengah itu 1y pangkat 1. Nah, 9 nya ternyata bisa kita rubah menjadi 3 kuadrat itu 9. Pangkat lagi setengah, X nya pangkat min 2 y pangkat 1, saya tulis y saja. Pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali 2 kali setengah, 1 berarti 3 pangkat 1 X pangkat min 2 y. Nah, ini sederhana. Jadi masalahnya kita disuruh merubah menjadi bentuk pangkat positif. Nah, kalau seperti ini di materi sebelumnya, kalau menjadikan pangkat positif, yang positif biarkan letaknya 3 sama y pangkatnya positif. Nah, yang negatif taruh di bawah, yaitu x pangkat 2 jadinya positif. Sudah saya ajarkan di video saya yang sebelumnya. Jadi jawabannya adalah 3y per x kuadrat. Begitu caranya. Yang nomor 3. Lanjut yang nomor 3B. Saya hapus. Oke. Yang nomor 3B. 2 kali x pangkat 1/6 y pangkat 5/6 pangkat lagi min 6. Pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Jadi 2 pangkat ini 1 kali min 6 1/6 kali min 6 min 1. 1/6 kali min 6 itu min 1. 5/6 kali min 6 adalah min 5. Tinggal coret ya, 6 sama 6 coret. Ini min 1 kali 5 min 5. Pangkatnya pangkat negatif semua. Kalau dirubah menjadi pangkat positif, karena tidak ada yang pangkat positif, berarti yang di atas dikasih 1 karena tidak ada pangkat positifnya. Ini menjadi 2 pangkat 6 di bawah menjadi penyebut, X nya pangkat 1 di bawah, Y pangkat 5 di bawah juga penyebut. Jadi kalau jadi pangkat positifnya 1/2 pangkat 6 kali X kali Y pangkat 5 positif. Ini pangkat positif. Oke, ini sederhana. Yang nomor 3C saya hapus. Agak panjang yang nomor 3C. 5 pangkat 0 X pangkat 4 Y pangkat 3 kali Z dibagi 16 X pangkat min 6 Y Z pangkat 5, ternyata dipangkatkan lagi min setengah. Berarti semua dipangkatkan min setengah. 5 pangkat 0, 0 kali min setengah tetap 0. 4 kali min setengah min 2. Berarti 4 bagi 2 kan 2, tapi tandanya min, berarti min 2. 4 kali setengah min 2. Kemudian Y nya pangkat min 3/2, Z nya pangkat min setengah. Nah begini, Z nya pangkat setengah dibagi yang bawah 16 itu 2 pangkat 4 ya.
16 itu 2 pangkat 4. 2, 4, 8, 16, 4 ya. 2 pangkat 4 berarti 4 dikali min setengah min 2. Berarti 2 pangkat, urutannya ya, 16 itu sama dengan 2 pangkat 4. Ternyata 2/4 dipangkatkan min setengah. Nah, 2, 4 bagi 2 itu 2. 2 kali min 1, min 2, ini urutannya. Ketemunya gitu. X pangkat min 6, pangkat lagi min setengah, berarti X nya pangkat min 6 kali setengah. 3 positif karena min kali min plus. Kemudian Y nya pangkat 1 dikali setengah, berarti min setengah. Z nya pangkat 5 kali min setengah, min 5/2. Min 5/2. Saya hapus ini. 5 pangkat 0 itu, atau saya rubah menjadi pangkat positif dulu biar tidak bingung. 5 pangkat 0 itu 1, karena semua pangkat 0, semua bilangan pangkat 0 adalah 1, kecuali 0/0 tidak terdefinisikan. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, X pangkat min 2, karena dia negatif, kita taruh di bawah menjadi X pangkat 2 positif. Langkahnya begitu. Jadi kalau yang positif biarkan, kalau negatif taruh di bawah, kalau yang di atas taruh bawah. Y pangkat min 3/2 jadi Y pangkat 3/2 di bawah. Z pangkat min setengah jadi Z pangkat setengah di bawah. Nah, lalu 2 pangkat min 2 di bawah menjadi di atas. 2 pangkat 2 positif di atas. Jadi pindah tempat, kalau negatif sama positif itu cuma tukar tempat aja. Kalau yang di bawah jadi ke atas jadi bawah. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah bentuk perkalian semua. Tidak bisa kalau penjumlahan pengurangan, tidak bisa. Lalu X pangkat 3 ini sudah di bawah, sudah positif, berarti tetap saya tulis X pangkat 3 di bawah, tidak dinaikkan. Kenapa? Sudah pangkat positif. Kalau dia min 3 dia naik, tapi kalau dia sudah pangkat 3 positif tetap di bawah. Y pangkat min setengah negatif, jadi di atas Y pangkat setengah begitu. Kemudian Z pangkat min 5/2 jadi di atas Z pangkat 5/2 positif. Nah, sekarang kita operasikan angkanya 1 sama 2 pangkat 2, berarti tetap 2 pangkat 2 di atas. Kemudian X nya tidak ada yang di atas, berarti yang di bawah X pangkat 2, X pangkat 3 jadinya X pangkat 2 tambah 3 yaitu 5, tapi letaknya di bawah. Oke. Lalu Y pangkat setengah sama 3/2 saling mengurangi. Setengah dikurangi 3/2 tapi nanti negatif, maka saya balik. Yang di bawah yang dikurangi atas. 3/2 dikurangi setengah yaitu pangkat 1. 3/2 dikurangi setengah, 2/2. 2/2 itu 1. Jadi 3/2 ini dikurangi yang atas. Jadi kalau dibagi itu saling mengurangi. Atas kurangi bawah atau bawah kurangi atas. Kalau atas kurangi bawah letaknya di atas. Tapi saya ini tadi yang bawah 3/2 saya kurangi di atas. 3/2 kurangi setengah, jawabannya adalah 1. Tapi saya nulisnya di bawah karena saya nguranginya bawah, saya kurangi atas. Kemudian Z nya 5/2 sama setengah itu besar, yang 5/2 maka saya tulis di atas. Nah, 5/2 dikurangi setengah itu 4/2 jadi 2. 5/2 dikurangi setengah, 4/2 sama dengan 2. 4/2 itu 2. Jadi ini saya hapus. Hasilnya adalah, ini pangkat 1 tidak usah ditulis, tidak apa-apa. 2 pangkat 2, atau kalau misalkan angka 4 boleh 4Z kuadrat per X pangkat 5Y. Tuh, 4Z kuadrat X pangkat 5Y. Terakhir yang 3D saya hapus ini. Ini perlu analisis yang kuat, ini yang 3D. A pangkat setengah ditambah B pangkat setengah kali min 2. Tidak boleh dikalikan langsung, tidak boleh, karena ini penjumlahan. Ingat yang dikalikan langsung seperti soal yang sebelum-sebelumnya A, B, C ini, karena dia perkalian. Tapi kalau penjumlahan, pengurangan, tidak boleh. Terus bagaimana langkahnya? Karena ini min 2, saya rubah menjadi plus 2. Sama kayak gini. Misalkan X pangkat min 2 bisa berubah menjadi 1/X pangkat 2. Nah, umum.
atau saya tulis di sini ya, X pangkat min 2 itu bisa berubah menjadi 1 X pangkat 2. Nah sekarang saya rubah menjadi bentuk pangkat positif, berarti itu berubah menjadi 1 per A pangkat setengah plus B pangkat setengah pangkat 2 positif. Ya, kalau misalkan kita sederhanakan lagi, A pangkat setengah itu akar, atau begini bisa, A pangkat setengah kuadrat X kuadrat itu sama dengan X kali X, boleh. Kalau yang masih belum paham, berarti sama dengan A pangkat setengah dikalikan, nah begini, kalikan aja A pangkat setengah kali pangkat setengah, pangkatnya ditambah jadi A pangkat 1, setengah tambah setengah itu 1. Oke, yang ini A pangkat setengah B pangkat setengah, berarti AB pangkat setengah sama aslinya A pangkat setengah B pangkat setengah, boleh. Kalau saya gabung jadi AB pangkat setengah, yang ini juga B pangkat setengah dikali A pangkat setengah, ini di sini nanti. Nah, berarti ini sama dengan yang sebelumnya, ini AB pangkat setengah, yang terakhir B pangkat setengah kali B pangkat setengah, B pangkat setengah tambah setengah 1, B pangkat 1B. Hasil akhirnya adalah A plus B plus AB pangkat setengah, AB pangkat setengah berarti 2 AB pangkat setengah. Ini pangkat positifnya. Nah, A tambah B tambah 2AB pangkat setengah. Oke, kalau ada pertanyaan silakan diajukan. Untuk soalnya ini nanti saya ganti dulu angka-angkanya, baru nanti soalnya bisa dicoba. Soal yang bisa dicoba untuk dikerjakan adalah sama dengan tadi, cuma angkanya sudah saya ganti. Jadi tulislah dalam bentuk akar, jadi 81 pangkat 2/5, B nya 25 pangkat 1/3, kemudian C nya X pangkat 5 Y pangkat 5 pangkat 2/17, kemudian D nya X pangkat 1/4 Y pangkat 3/4 pangkat lagi 2, kemudian yang ini akar pangkat 3 dari 32, kemudian B akar pangkat 3 dari 9 Y pangkat 9, kemudian yang C akar pangkat 4 dari 27 X Y kuadrat kemudian dipangkatkan 3, kemudian akar pangkat 5 dari M pangkat 15 N pangkat 20 per 625, kemudian nomor 3 tuliskan dalam bentuk pangkat positif dan sederhanakan. Dari 4X pangkat min 8 Y pangkat 4 pangkat setengah, kemudian 2X pangkat 1/3 Y pangkat 2/3 pangkat lagi min 3, 3 pangkat 0 X pangkat min 3 Y Z pangkat 4 per 81 X pangkat 7 Y pangkat 5 Z pangkat 2 pangkat lagi min setengah, kemudian yang ini A pangkat setengah dikurangi B pangkat setengah pangkat lagi min 2. Itu yang bisa dicoba dikerjakan. Kalau sudah paham berarti bisa ngerjakan. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan diajukan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.